Bab 191. Richard tersenyum. Tania yang melihat ia langsung berlari ke arahnya lalu berkata, "Paman, adikku suka dengan mobilmu. Ia meminta mobil itu disimpan agar waktu ia besar ia bisa menggunakannya." Richard mengangguk lalu menjawab, "Kalau itu permintaannya, maka paman akan menyimpannya." Tak lama wajah cantik Cecilia muncul dari kamar diikuti Anita Lu, Leonie dan Norali, dan banyak lagi hingga ruang keluarga itu menjadi ramai. Saat Franklin keluar, maka Richard berlutut sembari berkata, "Tuan, terima hormatku." Franklin tersenyum lalu berkata, "Engkau bangkitlah. Tadi putriku meminta mobilmu karena adiknya, maka tolong engkau simpan mobil itu dan berikan padanya." Richard bangkit lalu menjawab, "Baik, Tuan." Feng Long berkata, "Engkau naiklah ke lantai 2, di sana lebih bebas berbicara." Franklin mengangguk diikuti Richard J. dan lain-lain. Mereka naik ke atas. Karin masih dibawa bersama Anita Lu dan para wanita. Di atas, Richard menceritakan analisis Karin kepada Franklin. Setelah mendengarkannya, Franklin berkata, "Engkau panggillah ia bersama Bibi Nora untuk naik ke sini." Anita Lu melihat Nora dan Karin diminta naik menjadi bingung lalu bertanya pada Richard, "Ada apakah?" Richard menunduk menjawab, "Tuan muda meminta mereka naik." Anita Lu tidak melanjutkan, namun ia bercanda bersama Rejang dan Tania. Sedangkan Cecilia asik berbicara bersama Anggiani. Di lantai 2 rumah Feng Long, Karin yang diminta mengulang analisisnya dengan menggunakan proyektor. Setelah mendengar semua, Franklin pun berkata pada Nora, "Bibi, bagaimana pendapatmu?" Nora tersenyum lalu menjawab, "Analisis Karin benar-benar bagus, namun untuk menangkap mereka tidak perlu menunggu sore hari karena engkau bisa memerintahkan orangmu menunggu di sekitar itu. Dengan begitu, kepulangan penghuni kaki bukit tidak terancam lagi." Franklin tersenyum lalu bertanya lagi, "Menurut Bibi dan Kak Karin, di manakah posisi mereka saat ini dan kemana mereka akan kabur setelah melaksanakan aksinya?" Norali memandang Karin lalu berkata, "Coba engkau analisis dan sampaikan. Jika berbeda denganku, maka kita miliki 2 analisis." Karin mengangguk, lalu mulai memperhatikan peta. Setelah lama memandang, Karin berkata, "Posisi saat ini mereka masih di dalam kota dan posisi kabur mereka setelah beraksi adalah ke arah sini. Tinggal diselidiki apakah di sana ada rumah besar." Norali yang mendengar ini tersenyum lalu berkata, "Posisi mereka memang dalam kota saat ini, namun setelah bereaksi mereka akan kabur melalui laut karena tidak akan berani mengambil resiko untuk tinggal di daerah Jiangling. Dan tentunya ada kapal di sana yang menunggu." Karin tersenyum lalu berkata, "Bibi memang yang terbaik, kenapa aku tidak berpikir jika mereka akan kabur melalui laut?" Nora menepuk bahu Karin lalu berkata, "Pengalaman yang mengajari kita, maka ini pengalaman pertamamu menganalisis daerah yang tidak terlalu engkau kenal." Saat itu pintu terbuka. Wajah Tania muncul lalu berkata, "Ayah, kata ibu engkau harus menjemput gadis-gadis cantik dari kantor mereka, agar tidak terjadi hal buruk pada mereka." Franklin tersenyum lalu menjawab, "Sampaikan pada ibumu bahwa perintahnya akan dilaksanakan." Mendengar ini Tania tertawa senang lalu berlari keluar ruangan. Franklin berkata pada Feng Long, "Bibi tua merepotkanmu untuk menjemput mereka dari sel Advert. Di sana ada Randu yang mengawal mereka." Feng Long mengangguk lalu keluar dari ruangan itu. Franklin menatap Nora dan Karin lalu berkata, "Bibi, kakak, aku ucapkan terima kasih. Analisis kalian berdua memudahkan kami untuk menangkap mereka." Nora dan Karin tersenyum, lalu Franklin berkata lagi pada Richard, "Engkau sudah mendengarnya, maka engkau atur yang terbaik bersama saudara-saudaramu." Richard mengangguk lalu meninggalkan ruangan itu. Maxwell berdiri lalu membungkuk dan berkata, "Tuan muda, aku mohon maaf padamu karena orang-orangku tidak bisa lagi dipercaya." Franklin tersenyum lalu menjawab, "Max tua, orang-orangmu jumlahnya jutaan.
Jika ada yang memiliki hati yang busuk, itu wajar saja. Tidak ada bedanya dengan prajuritku. Bahkan ada beberapa jenderal yang menjual negeri ini untuk kepentingan pribadi. Mendengar kata-kata Frankly, Maxong tersenyum. Wajahnya yang tadi sangat sedih sekarang mulai cerah kembali. Jackson pun berkata, "Sudahlah, mari kita turun ke bawah. Tidak lama lagi acara akan dilaksanakan." Semua orang turun tidak dengan Frankly. Ia masih duduk di sana, di kepalanya memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan masalah dan menyingkirkan semua musuh-musuhnya. Di bawah, Anita Lu mengatur acara hari ini. Karin, Nora, dan Feng Long akan berdiri sebagai tuan rumah menemani keluarga Lau. Cecilia bangkit sembari menggendong putranya, naik menuju lantai 2 menemui suaminya. Frankly bangkit ketika melihat Cecilia masuk ke ruangan itu. Ia langsung mengambil putranya lalu menggendongnya. Frankly pun berkata, "Apakah ibu sudah mengatur semuanya?" Cecilia mengangguk lalu bertanya, "Kenapa engkau tidak turun juga?" Sambil tersenyum, Frankly pun menjawab, "Di bawah ada ayah dan ibu, ditambah kakek. Biarkan itu urusan mereka." Cecilia tersenyum menatap suaminya lalu berkata, "Ada masalah apa hingga keningmu berkerut seperti itu?" Ditanya seperti itu, Frankly terdiam. Ia pernah berjanji untuk terbuka pada istrinya. Maka ia menjawab, "Orang-orang dari barat dan utara sudah berada di sini ingin mengacau dan terutama menghabisi keturunanku. Mereka berani datang, berarti mereka belum tahu kalau engkau masih ada. Jadi biarkan mereka, kita akan hadapi bersama-sama." Cecilia menjawab sambil tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Frankly tersenyum mendengar kata-kata Cecilia lalu berkata, "Kalau begitu aku sudah tenang. Mari kita hadapi mereka bersama-sama." Cecilia tersenyum lalu bertanya lagi, "Bagaimana rencanamu menghadapi mereka?" Frankly menjawab, "Yang aku pikirkan bagaimana menangkap mereka tanpa melibatkan para penghuni bukit." Cecilia mengangguk lalu berdiri dan berkata, "Di sini engkau memiliki 2 orang yang cerdas dalam menilai sesuatu. Maka analisis mereka itu yang akan terjadi dan aku yakin engkau sudah mengambil keputusan apapun keputusanmu itu. Aku yakin itu yang terbaik." Setelah mengatakan itu, Cecilia Chu meninggalkan Frankly kembali ke bawah. Frankly tersenyum menatap punggung istrinya. Ia sudah berpikir bagaimana cara mengambil mereka tanpa melibatkan penghuni bukit. Jika melepas anak muridnya saja, ia masih ragu karena tidak mengenal kekuatan lawan. "Apa aku harus turun sendiri?" Pikiran Frankly berkecamuk karena jika ia turun maka ia mengekspos keberadaannya. Sedangkan di bawah, Feng Long sudah kembali membawa para gadis. Randu pun sudah berada di sana. Feng Long dan Randu menaiki lantai 2, menemui Frankly melapor bahwa tugas sudah dilaksanakan. Frankly yang menerima laporan mereka berkata, "Apakah kalian sudah membaca kekuatan lawan?" Randu membungkuk lalu menjawab, "Tuan, karena informasi sangat sedikit jadi kita buta kekuatan lawan." "Apakah engkau yakin bisa menghadapi mereka?" tanya Frankly. Randu mengangguk lalu menjawab, "Aku bisa menghadapi mereka apalagi dibantu adik-adikku." Frankly tersenyum lalu berkata lagi, "Itu bagus. Sekarang kau naik ke puncak, temui adik-adikmu dan atur bagaimana rencananya." "Baik tuan, dilaksanakan." Randu membungkuk lalu meninggalkan ruangan itu kembali ke puncak Kaba. Feng Long yang masih berada di sana bertanya, "Ada apa? Kenapa engkau terlihat ragu?" Frankly mengangkat wajahnya menatap Feng Long lalu menjawab, "Bibi, Randu mengenal ilmu bela diri utara, namun yang dari barat ia tidak terlalu mengenalnya, apalagi orang-orang dari barat pandai bermain racun." "Lalu apa rencanamu?" tanya Feng Long. Frankly tersenyum lalu menjawab, "Aku akan turun sendiri, namun aku ragu karena masih ingin menutup keberadaanku." Mendengar ini, Feng Long tertawa lalu berkata, "Hahaha, itu soal mudah, engkau tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Feng Long meninggalkan ruangan. Tak lama Feng Long kembali lagi ke ruangan itu membawa 1 tas besar dan seorang pelayan. Engkau ubah bentuknya menjadi laki-laki parubaya, ubah bentuk wajahnya menjadi sedikit buruk. Pelayan itu mengangguk lalu menjawab, "Dilaksanakan, Nyonya Besar." Frankly yang mendengar ini tersenyum mengerti. Feng Long meninggalkan ruangan turun ke bawah. Sementara pelayan langsung bekerja merubah bentuk wajah Frankly. Di bawah, Cecilia bertanya, "Apa yang ibu bawa tadi?" Feng Long tersenyum lalu menjawab, "Engkau tenang saja, suamimu akan berubah menjadi laki-laki tua buruk rupa." Cecilia tertawa lalu berkata, "Hahaha, jadi ia ingin turun sendiri?"
Feng Long mengangguk menjawab pertanyaan Cecilia. Sementara itu, keluarga Lau, Karin, dan Nora sudah meninggalkan ruangan keluarga itu menuju aula milik Longsol di Jiangling. Jackson berkata pada Anita, "Sebentar lagi acara akan dimulai. Coba engkau hubungi adikmu, di mana posisinya?" Anita mengangguk, mengambil teleponnya lalu menghubungi Mark Lu. Setelah bicara, maka Anita berkata, "Mereka akan tiba dalam waktu 1 jam. Sekarang Peter dan lain-lain sedang bersiap-siap." Jackson mengangguk, lalu ia berkata pada Max Long, "Engkau bantulah keluarga Lau sebagai wakil tuan rumah yang menyambut mereka. Engkau serahkan soal itu padaku dan anggap selesai," jawab Max Long sambil tertawa. Jackson mengangguk. Sementara itu para gadis yang sudah datang membuat ramai ruangan itu. Dengan canda mereka mengganggu Tania dan adiknya. Mereka sudah turun dari puncak, mungkin 30 menit tiba di sini, Anita berkata pada ayahnya. Mendengar ini, Max Long berdiri meninggalkan ruangan itu menuju aula keluarganya, sedangkan para gadis dan Anita Lu berjalan keluar menuju pintu masuk rumah menunggu rombongan Mark Lu dan bersama-sama menuju aula sebagai tamu peminang. Cecilia yang hendak berangkat mengikuti ibu mertuanya berhenti sejenak lalu menaiki lantai 2 di mana Franklin masih diubah bentuk wajahnya. Ketika pintu dibuka, Cecilia menjadi terkejut menatap wajah suaminya yang tampan menjadi tua dan lusuh. Franklin tersenyum lalu berkata, "Bagaimana penampilanku?" "Jauh berbeda, aku pun tidak mengenalimu," jawab Cecilia. Franklin tertawa lalu berkata, engkau berangkatlah. Ikut ibu dan ayah, aku keluar sebentar, jangan meninggal kediaman ini jika aku belum kembali. Cecilia mengangguk, lalu keluar menuruni tangga menyusul ibu dan ayah mertuanya. Sementara Franklin tak lama juga turun lalu keluar melalui jalan rahasia milik Feng Long. Setelah berada di dalam ban bututnya, Franklin mengirim pesan ke Peter menanyakan informasi terkini pergerakan mereka dan posisi terakhir. Tak lama pesan balasan Peter masuk dan menyatakan bahwa ia sudah dekat kediaman Feng Long tanpa halangan di sepanjang jalan. Membaca ini, Franklin tersenyum dan berkata dalam hati, "Benar analisis Nora dan Karin bahwa mereka akan bergerak saat rombongan kembali dari acara pinangan Grace." Franklin memacu mobilnya memasuki tengah kota. Sejak ia dikabarkan tewas, maka sudah lama sekali ia tidak melihat kota Jiangling. Melirik jam di tangannya, ia memacu BMW-nya ke Blue Moon Restoran. Setelah mengirim pesan ke Tiger Wu bahwa ia akan datang dengan penyamaran laki-laki tua dengan BMW Richard, Tiger Wu tahu apa yang mesti ia lakukan. Maka ia mengosongkan restoran dan menanti Franklin di pintu masuk. Ketika melihat BMW berjalan pelan, Tiger tersenyum. Ketika melihat lelaki tua yang keluar dari BMW, Tiger Wu segera terkejut. Jika tidak diinfokan lebih dahulu, maka ia tidak mengenal Franklin. Franklin berjalan perlahan layaknya kakek tua. Setelah tiba di pintu, ia langsung bawa masuk ke ruangan yang biasa ditempati Franklin. "Engkau mengosongkan restoran?" tanya Franklin. Tiger Wu membungkuk menjawab, "Benar tuan, aku tidak ingin ada hal yang tidak engkau inginkan terjadi di sini." Franklin mengangguk, lalu duduk dan meminta Tiger duduk di hadapannya. Lalu Franklin menceritakan apa yang terjadi di Jiangling kepada Tiger Wu. "Apa yang bisa aku lakukan, tuan?" tanya Tiger setelah mendengar cerita Franklin. Mendengar pertanyaan Tiger Wu, Franklin tersenyum lalu menjawab, "Engkau hubungi bekas orang-orangmu, apakah mereka mengetahui informasi orang-orang itu?" Tiger Wu mengambil teleponnya dan meminta bekas anak buahnya tiba di Blue Moon dalam waktu 15 menit. Franklin tersenyum lalu meminum anggur yang disediakan dia sengaja untuk tidak bertanya pada orang-orang Longsol yang diduga terlibat dengan kedatangan orang-orang dari barat dan utara ini. Harapannya hanya pada orang-orang bawah tanah asuhan Tiger Wu. Dan betul, tidak perlu 15 menit, bekas anak buahnya satu persatu tiba di Blue Moon. Setelah semua tiba, Tiger Wu keluar dari ruangan itu tanpa menutup pintu. Ia duduk bersama anak buahnya dan bertanya mengenai keberadaan orang-orang ini. Semua pembicaraan mereka dapat didengar Franklin dengan jelas. Hati Franklin sedikit lega ketika anak buah Tiger Wu berkata dengan lantang, "Aku tahu mereka. Kemarin mereka menghubungi aku untuk meminjam beberapa orangku untuk membuat onar di jalanan arah luar kota." "Jalan mana yang mereka maksud?" tanya Tiger Wu. Anak buahnya menjawab, "Jalanan menuju puncak Bukit Kaba. Karena mendengar Bukit Kaba, aku langsung menolak mereka." Tiger Wu mengangguk lalu bertanya, "Jam berapa mereka meminta engkau membuat onar hari ini?" Mereka tidak menyebut spesifik waktunya, hanya menyebutkan bahwa kami hanya standby menunggu perintah membuat onar.
di jalanan luar kota menuju Bukit Kaba. Setelah itu kami bisa meninggalkan area dan mendapat bayaran, jawab anak buahnya. Bagaimana mereka mengetahui tentang dirimu? Tanya Tiger Wu. Anak buahnya tersenyum menjawab. Yang membawa mereka kepadaku adalah tuan muda, keluarga Chun. Tiger Wu tertarik lalu berkata, siapa nama tuan muda keluarga Shou? Bisakah engkau menghubungi untuk datang ke sini? Anak buahnya kembali tersenyum lalu menjawab, namanya Rian Shou. Tentu ia akan datang karena aku pernah membantunya dahulu. Tiger dengan aba-aba memerintahkan anak buahnya menghubungi Rian Shou. Frankly yang mendengar sedikit kaget, ia menghubungi Randu dan Peter Lo untuk datang ke Blue Moon. Terdengar tawa anak buah Tiger Wu setelah menelpon Rian Shou, lalu ia berkata, Kakak Wu, ia akan berada di sini dalam 15 menit. Tiger Wu ikut tertawa lalu berkata, apapun yang terjadi di sini, jangan sampai keluar dari tempat ini. Jadi kalian saksikan saja. Jangan melakukan apapun. Apakah kalian paham? Anak buahnya mengangguk mengerti. Tak lama Rian Shou tersenyum masuk ruangan setelah melihat anak buah Tiger Wu. Rian berkata, Kakak, maaf aku sedikit terlambat. Anak buah Tiger Wu yang dipanggil kakak hanya tersenyum lalu memperkenalkan orang-orang itu pada Rian. Rian sangat senang dapat mengenal bos-bos bawah tanah Jiangling. Tak lama sebuah mobil parkir. Dari dalam turun Peter Lo masuk lalu bertanya pada Tiger, Tuan Wu mana orangnya? Tiger Wu menunjuk Rian Shou yang masih tertawa memegang gelas anggurnya. Peter Lo menangkap leher Rian lalu menariknya ke mobil. Setelah memasukkan Rian ke dalam mobil itu langsung meninggalkan Blue Moon. Anak buah Tiger Wu terdiam lalu menatap meminta penjelasan. Tiger paham lalu berkata, tadi yang turun dari mobil adalah Peter Lo, dewa perang pelindung Tianjing. Semua orang terkejut mendengar nama Peter Lo disebut. Anak buahnya yang memanggil Rian menjadi paham lalu berkata, benar dugaanku, orang-orang itu ingin mengacau puncak Kaba, maka para dewa perang turun ke sini untuk mengamankan. Untung aku menolaknya, jika tidak maka aku sudah membantu musuh negara ini. Tiger Wu tersenyum lalu berkata, jika engkau terlibat maka aku menjamin engkau. Anak buahmu hanya tinggal nama. Bekas anak buahnya semua mengangguk. Tiger Wu lalu berkata lagi, walau pelindung negeri sudah tidak ada, namun kesetiaan para dewa perang tidak luntur. Ingin mengganggu puncak Kaba mimpi di siang bolong namanya, karena di sana ada keluarga Li dan keluarga Lu. Kakak, apakah kita bisa membantu puncak Kaba untuk membasmi orang-orang itu? Tanya anak buah Tiger lagi. Tiger Wu menggeleng kepalanya lalu menjawab, pelindung negeri tidak pernah mau melibatkan warga sipil dalam pertempurannya, sama juga dengan orang-orangnya tentu tidak ingin melibatkan kita, jadi kita lupakan kejadian ini, bekerja dengan baik, jangan membuat susah rakyat, itu yang penting. Semua anak buahnya mengangguk lalu mereka meninggalkan tempat Blue Moon kembali ke aktivitas mereka. Tiger Wu masuk kembali ke ruangan di mana Frankly duduk sembari tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, Frankly berkata. Tiger Wu tersenyum lalu menjawab, Tuan muda terlalu sungkan, hanya ini yang bisa aku bantu. Frankly tersenyum lalu berkata, tambahkan anggurnya, aku masih menunggu hasil interogasi Peter dan Randu. Tiger Wu mengangguk lalu keluar ruangan itu untuk mengambil anggur permintaan Frankly. Sementara di markas Peter Lo dan Randu menginterogasi Rian Shou. Mereka dari barat adalah keluarga ibuku, mereka minta bantuan, maka aku membawa mereka ke tempat kakak John Thor. Rian menjawab pertanyaan Peter Lo. Randu yang dari tadi hanya duduk diam lalu berdiri dan bertanya, jika dia keluarga ibumu dari barat, maka engkau tentu tahu di mana mereka tinggal, bukan? Rian mengangguk, menjawab, aku mengetahuinya karena mereka tinggal di toko kami yang kosong. Mereka? Berarti mereka ada banyak orang. Ada berapa banyak? Tanya Peter Lo. Rian yang bingung kembali menjawab, di tokoku ada sekitar 25 orang. Yang aku dengar mereka berjumlah sekitar 80 orangan. Namun, aku tidak mengetahui di mana sisa orang-orang itu tinggal. Peter tersenyum lalu berkata, berikan alamat tokomu. Rian memberikan alamat toko. Peter langsung melaksanakan aksinya mengecek semua komunikasi yang berasal dan masuk toko itu. Setelah memastikan apa yang Rian sampaikan itu benar, maka Peter berkata, kakak, apa yang ia sampaikan itu benar. Randu yang mendengar ini berkata, sementara tahan ia di sini hingga semuanya selesai, baru bebaskan dia. Peter memerintah prajurit untuk membawa Rian ke ruang tahanan di markas itu. Sementara Peter dan Randu meluncur kembali ke Blue Moon. Di kediaman Feng Long, suasana sedikit ramai karena acara pinangan berlangsung lancar. Sementara para gadis terus mengganggu Grace.
Chana juga ikut mengganggu Grace, sedangkan Jeff Du dan Henrico dan Ryan mengobrol di meja bersama Zen, Max, John, dan Jackson. Pada waktu itu Jackson bertanya, kemana Randu dan Peter? Henrico menjawab, mereka berdua melaksanakan tugas dari Tuan. Di meja lain Cecilia berkata, Ibu, ia meninggalkan kediaman ibuku ini dan pesannya kita tidak boleh meninggalkan kediaman ini sebelum ia kembali. Feng Long tersenyum lalu berkata, ia sudah membagi Randu dan Peter, berarti ia sudah tahu di mana posisi musuh. Kita hanya menunggu muridnya yang lain meninggalkan pesta dan itu berarti Tuan Muda sudah bergerak mengambil musuh. Anita lalu menatap Feng Long lalu berkata, engkau lebih paham ia dibandingkan aku. Karin yang mendengar ini berkata, ia memang hebat, orang-orangnya yang sudah tahu kedatangan mereka namun tidak di mana posisinya. Sedangkan ia hanya keluar kurang dari 2 jam sudah dapat mengetahui posisi musuh. Feng Long tersenyum menjawab, itu kelebihan yang dimilikinya. Insting yang tajam dan jaringan yang kuat sehingga informasi akan cepat masuk. Sama denganmu, seharusnya engkau bisa memanfaatkan orang Longsol, namun saat ini engkau tidak bisa. Karena terindikasi ada orang yang berkhianat. Nora ikut berkomentar. Feng Long mengangguk lalu berkata, aku tidak menyangka orang-orangku bisa melakukan itu. Cecilia berkata, tadi ia berkata prajuritnya pun menjadi pengkhianat, apalagi orang-orang Longsol. Jadi baginya itu hal biasa. Ibu tidak usah memikirkannya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.